Perkenalkan, nama saya Randaria. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Pengelolaan ruang wilayah pesisir dan lautan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan dan luas wilayah lautan Indonesia meliputi hampir 2/3 bagian dari seluruh wilayah Indonesia yang berpotensial dengan sumber daya pesisir dan lautan berupa sumber daya perikanan, mangrove, terumbu karang, padang lamun, sumber daya mineral minyak bumi, dan gas alam termasuk tambang lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kekayaan alam lautan dan sumber daya pesisir yang dimiliki Indonesia tersebut antara lain berupa sumber daya perikanan, sumber daya hayati seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, serta sumber daya mineral bumi, gas alam termasuk bahan tambang lainnya memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan demikian, sejauh ini pemanfaatan sumber daya kelautan Malaysia dari optimal. Pembangunan yang dilakukan selama PJP2 yang ditekankan pada wilayah daratan menyebabkan kurang berkembangnya wilayah pesisir sehingga pada umumnya masyarakat pesisir merupakan masyarakat miskin. Diharapkan dengan dilaksanakannya otonomi daerah akan mendorong pertumbuhan lebih merata ke seluruh daerah serta peran masyarakat dalam pembangunan dapat lebih diperdayakan. Penataan ruang dan otonomi daerah. Penataan ruang merupakan kebijakan publik yang dimaksudkan untuk mengoptimasikan kepentingan antara para pelaku pembangunan dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Potensi pembangunan kelautan Indonesia. Secara umum, sumber daya kelautan yang berada di wilayah pesisir dan lautan dapat dibagi atas 4 kelompok, yaitu 1. Sumber daya dapat pulih, 2. Sumber daya tidak dapat pulih, 3. Energi kelautan, dan 4. Jasa-jasa lingkungan kelautan. Permasalahan yang dihadapi wilayah pesisir. 1. Kerusakan habitat ekosistem pesisir. Kerusakan habitat ekosistem wilayah pesisir Indonesia umumnya terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut. Over eksploitasi sumber daya hayati laut. Meskipun secara agregat nasional sumber daya perikanan laut baru dimanfaatkan sekitar 58,5% dari total potensi lestarinya, namun berbeda kawasan perairan. Beberapa stok sumber daya perikanan telah mengalami kondisi tangkap lebih, overfishing. Tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan lautan di Indonesia pada saat ini telah berada di posisi sangat memprihatinkan. Kondisi pemanfaatan ruang. Ketidakterpaduan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dalam memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir yang telah memicu konflik kepentingan sektor swasta dalam masyarakat. Permasalahan lain yang merupakan permasalahan klasik meliputi keterbatasan sumber dana pembangunan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kemiskinan masyarakat pesisir, kurangnya koordinasi antara pelaku pembangunan, dan lemahnya penegakan hukum. Pentingnya pengelolaan wilayah pesisir. Pada hakikatnya terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi pentingnya pengelolaan wilayah pesisir, yaitu pertama, wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan yang memiliki produktivitas hayat yang tinggi. Kedua, wilayah pesisir memiliki potensi keindahan dan kenyamanan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata. Ketiga, karena tingkat kerapatan dan intensitas pembangunan yang tinggi di wilayah pesisir, maka wilayah pesisir pada umumnya mengalami tekanan lingkungan. Kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Sektor pangan rasionalitas ekonomi mengingat besarnya potensi sumber daya alam dan peluang besar sebagaimana tersebut di atas. Bahkan bila dicermati secara jeli, kebijakan itu lebih berkaitan dengan persoalan politik. Artinya, kebijakan kelautan merupakan resultan dari lemahnya posisi politik sektor ini di mata pemerintah. Sehingga bagi pemerintah, aspirasi dan kepentingan sektor kelautan tidak begitu penting untuk diakomodasi dalam kebijakan publik. Kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di masa yang datang. Landasan umum. Sejalan dengan semangat reformasi yang berintikan demokrasi, di mana terciptanya aparat birokrasi yang bersih dan berwibawa merupakan landasannya, maka demokratisasi perumusan kebijakan kelautan merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindarkan. Sementara itu, kebijakan kelautan yang karena karakteristiknya lebih bernuansa lokal, segoyangnya dirumuskan melalui mekanisme desentralisasi otonomi daerah. Visi pembangunan sumber daya pesisir dan laut. Bertitik lokal dari potensi, kendala, dan permasalahan dan tujuan pembangunan kelautan Indonesia
serta semangat desentralisasi. Maka visi pembangunan sumber daya lautan Indonesia C. Kebijakan. Selanjutnya, dalam kerangka mewujudkan good governance, akuntabilitas, transparansi dan demokrasi dan lain, Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen Pesisir dan Laut dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangan pemerintah di bidang kelautan. 8. Otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia. Kewenangan daerah dalam desentralisasi. Undang-undang pemerintah daerah yang baru telah menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Peran serta tanggapan sektor kelautan dalam era desentralisasi pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional. Desentralisasi pembangunan dan keuangan dalam sistem pemerintahan kita dimulai pada saat negara sedang berada di krisis multidimensi, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah pusat telah memberikan otonomi yang lebih jelas dan nyata termasuk kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan. Kewenangan ini meliputi A. Eksplorasi, B. Pengaturan kepentingan administratif, C. Pengaturan tata ruang, D. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan. B. Peran tantangan sektor kelautan dalam era desentralisasi pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional. Desentralisasi pembangunan dan keuangan dalam sistem pemerintahan kita dimulai pada saat negara sedang berada di krisis multidimensi. 1. Konflik pemanfaatan ruang. Ketidakpaduan berbagai kegiatan pemanfaatan di ruang wilayah pesisir dan memanfaatkan sumber daya pesisir telah memicu konflik antara kepentingan sektor wisata dan masyarakat. Penyebab utamanya karena selama ini belum adanya aturan yang jelas baik bagi segi hukum maupun substansi mengenai penataan ruang dan wilayah pesisir lautan. Kedua, ketidaksesuaian fungsi pemanfaatan ruang. Banyak kasus pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang tidak sesuai dengan fungsi kawasannya sehingga menurunkan fungsi konservasi lingkungan pesisir laut. Misalnya kegiatan pertambakan yang mereklamasi hutan mangrove secara tidak terkendali seringkali telah meningkatkan proses abrasi pantai. Belum adanya arahan lokasi perizinan kegiatan pemanfaatan ruang swasta. Dunia usaha membutuhkan arahan lokasi dan kepastian hukum bagi kegiatan investasinya. Kurangnya keterpaduan penataan ruang dalam sistem wilayah aliran sungai. Perlu keterpaduan kegiatan penataan ruang dalam sistem wilayah aliran sungai karena berbagai kegiatan pemanfaatan ruang dalam lahan atas memberikan dampak kiriman berupa bahan pencemaran dan sedimen dari erosi tanah yang berpengaruh terhadap kelestarian daya dukung di wilayah pesisir laut. Kurangnya keterpaduan pengembangan antara wilayah daratan dan pesisir. Ketimpangan pembangunan antara wilayah lautan dan selatan. Ketimpangan pembangunan telah mengakibatkan terkonsentrasinya kegiatan pemukiman daya di wilayah pesisir bagian utara yang melewati daya dukungnya. Mungkin itu saya, sekian dan terima kasih.